muda dan karir yang luar biasa. Siapa sih milenial yang nggak pingin punya karir seperti itu? Hari ini kita kedatangan tamu Rifa Sancati dan Milka Santoso untuk berbagi tips dan insight bersama di episode Ide Bagus kali ini. Bersama saya Bagus Berlian, kita akan bicara bareng tentang muda dan karir yang luar biasa. Terima kasih kakak semua di sini sudah hadir ya. Ada Kak Rifa dan Kak Milka. Suatu kehormatan sih bagi kita di sini Kak Milka sama Kak Rifa bisa hadir karena ketika saya balik ke Indo, kembali berkarir di sini, Kak Rifa sama Kak Milka ini benar-benar referensi kita untuk bagaimana sih pasar Indonesia dan bagaimana kita berkarir ke depannya. Sebelum kita langsung ke topik utama nih tentang muda dan karir yang luar biasa, mungkin bisa perkenalkan secara singkat terlebih dahulu, mungkin dari Kak Milka. Selamat siang semuanya, saya Milka, saya headhunter Great to Great Consultant. Oke. Halo semuanya, saya Rifa. Saat ini saya adalah CEO dan founder untuk Brand Story. Oke, terima kasih semuanya ya. Nah, bicara soal karir dan anak muda nih, muda dengan karir yang luar biasa. Kita hari ini sudah dapat contoh nih, yakni Kak Rifa itu sendiri kan. Nah, kalau bisa dilihat, nah dari perjalanan awal sampai terakhir jadi Group Head Finance-nya GoPay ya Kak ya? GoPay. Nah itu bisa diceritakan nggak perjalanan singkatnya seperti apa? Singkatnya, jadi pertama kali masuk ke dunia karir itu di Accurate Accounting Software, waktu itu freelance job aja. Oh I see. Itu ya, tahun berapa? Itu tahun 2008. Oh, oke. Februari 2008, sambil bikin skripsi waktu itu. Oh nice. Iya, bikin skripsi. Nah terus Bisa konsen ya? baru bikin skripsi kayak 1 bulan menjelang pengumpulan gara-gara sibuk kerja, but it work. Oke. Anyway, ya terus dari situ pas segera setelah lulus sidang langsung pindah ke EY. Oh cool. Karena EY harus lulus sidang dulu untuk bisa mulai kerja di situ. Di EY sebagai financial auditor di situ selama 3 tahun. Jadi waktu itu memang aku udah planning kayak baru kerja sekitar 1 bulan aku tuh langsung tahu nih auditor is not for me gitu. Ya orang lain boleh aja cocok di sana, tapi kalau aku unfortunately ternyata nggak ngerasa cocok. Tapi aku ngelihat EY auditor itu sebagai stepping stone. Iya kan? Iya, aku akan mulai dari situ sampai minimal banget tuh sampai level senior supaya lompatnya lagi tuh nggak jadi staff. Lalu tuh bilangnya kayak gitu. Jadi ya udah, sebenarnya walaupun udah dalam hati ini nggak betah dengan job desk-nya ya, lingkungannya sih a very great environment, a very good career development gitu kan. Tapi karena memang nggak cocok sama job desk-nya, cuma sampai senior staff aja. Ya kan, dari senior staff pindah ke klien waktu itu, posisinya assistant manager. Terus nggak nyampe 1 tahun promote ke manager. Cool. Ya, terus waktu itu tiba-tiba mulai hype startup. Oh. Iya. Hype startup waktu itu mulai istilah Harbolnas mulai populer kan. Ya kan, orang-orang tuh tiba-tiba di jam kerja pada belanja gitu. Ya, apaan sih kok pada buka website apa nih? Lazada, Harbolnas gitu kan. Dan memang Lazada nih yang pertama melahirkan Harbolnas di Indonesia at that time. Oke. Baru tahu saya itu. Iya benar, itu yang melahirkan di Indonesia tuh Lazada. Kalau di Cina kan Alibaba ya. Oke. Iya kan. Ceritanya kayak gitu. Terus penasaran apaan sih gitu. Terus aku ngeliat nih kayaknya ini akan jadi the next big thing nih gitu kan. Terus aku pengen karir aku tuh lebih banyak lagi, tinggi lagi challenge-nya. Sebelum ke situ gimana caranya Kak Rifa itu bisa mencium itu bahwa ini akan the next big thing ya gitu ya, itu kan ya, menarik gitu ya. Karena kan aku suka baca juga ya global news, dan itu kan waktu itu Alibaba dan Amazon sudah lebih dulu besar di negara maju. Aku akan melihat ini trendingnya akan sama nih ke negara berkembang, gitu aja sih. Dan aku ngeliat itu untapped market at that time. Waktu itu tuh sama sekali belum populer. Kita buka job fair tuh yang melamar belum banyak. Di Lazada gitu kan. itu? Lazada dan Gojek. Oke. Ya, masih sepi dibandingin perusahaan-perusahaan konvensional. Kalau sekarang kebalikannya ya. Sekarang kebalikannya gitu kan. Interesting banget. Tapi aku ngeliat kalau aku mulai sekarang, aku akan jadi early player. Betul. Oh, early adopter, early player itu menarik betul, itu. Betul, di tech industry gitu kan. Jadi aku pikir I also love my job at Miro waktu itu. Cuman aku ngelihat karena aku pengen masih thirsty for learning gitu kan, for career development. Kayaknya tempat aku adalah lebih baik di sesuatu yang akan jadi besar The ke next big depannya. thing. Betul, the next big thing. Akhirnya aku ke Lazada. Oh, menarik. Ya, dan Lazada was a very interesting experience. Aku kerja paling lama di Lazada 4 years. 4 years? Iya, itu longest tenure ya. Itu emang pendek sih, tapi ya for me, ya buat ukuran milenial. Iya, buat ukuran milenial tuh panjang banget. Itu panjang. Ya, itu paling lama di sana itu aku belajar banget, banyak banget kayak
4 tahun kuliah itu tuh kayak nggak ada apa-apanya dibandingin apa yang aku pelajarin di dalam Lazada gitu. Itu kan sama-sama 4 tahun. Tapi take away-nya beda jauh banget gitu. Aku mulai bahkan waktu aku kerja di company yang bukan startup ya sebelumnya, urusan IT tuh urusan tim IT gitu. Tapi kalau di tech company nggak bisa seperti itu. Karena kita tech company gitu. Yes, exactly. Aku kerja di tim accounting awalnya, tapi aku harus bisa ngomong sama tim engineering gitu loh. So I have to be able to speak tech language gitu kan. Gitu. Jadi kenapa? Supaya tim engineering ini bisa bantu aku untuk mempermudah kerjaan aku, karena kan volume-nya gede banget kan. I see. Toko online itu buka 24 jam. Iya kan? Exactly. So the reconciliation, hal-hal yang sederhana seperti menjurnal itu tuh jadi susah di tech company. Karena volume-nya. I see, menarik sih. Nah, kalau yang dilirik dari karirnya Kak Rifa ini kan gimana caranya mencium the next big thing tadi itu ya. Nah, kalau Kak Melka Santoso nih, ada nggak sih kalau sebagai pengalaman sebagai headhunter udah bertahun-tahun kayak gini ya. Nah, ada nggak faktor-faktor tertentu gitu yang bisa dilihat dari talenta seseorang kalau ini orangnya bakal jadi gede nih ketika berkarir di sini? Kalau pengalaman kami di headhunter sih lebih banyak ketika kita bertemu, kita lihat binar matanya ada di mana. Harus. Yang nggak selalu ketemu sih. Kadang-kadang kita juga melakukan beberapa hal seperti misalnya Skype interview dan lain sebagainya. Kalau dari LinkedIn, profil LinkedIn? Adalah trik-triknya. Oke. Tapi kurang lebih gini. Ketika seseorang menulis atau ketika seseorang berbicara, kita akan bisa menangkap frekuensi apa sih yang keluar dari dirinya dia. I see. Ya, termasuk misalnya kayak gini, ketika kita ngobrol sama Mbak Rifa aja, kita akan kelihatan nih binar matanya bersinar ketika dia sedang membicarakan tentang apa. Ya, itu akan menyatakan apa sih yang menjadi passionnya dia, apa yang ada di dalam pikirannya dia. Kalau kita bicara soal rekrutmen, itu sebenarnya bicara soal fitness, ya, kecocokan. And how you spot the right talent. Ya, jadi kita akan bicara soal orang yang kira-kira bisa besar di sebuah perusahaan A, belum tentu bisa besar juga di perusahaan B, betul ya? Nah, itulah sebabnya seringkali yang kita coba perhatikan adalah kecocokannya di mana. Dia punya binar mata ketika membicarakan tentang apa. Nah, kita akan cocokkan dengan misalnya klien saya punya kebutuhan tentang apa sih, klien saya bergerak dalam industri apa dan seterusnya. Nah, ketika binar matanya match gitu ya, kita akan tahu ini orang cocok nih, bisa nih masuk ke sana ya. Ada beberapa klien saya yang saya udah tahu nih, kalau saya cariin orang untuk director ini, saya harus cari orang yang ngomongnya berapi-api, yang kayak naga gitu ya, yang kalau ngomong keluar api dari mulutnya gitu ya, model kayak gitu. Nah, itu yang kemudian saya perhatikan ketika saya ngobrol sama dia. Experience is one thing, ya, itu adalah sesuatu hal yang penting ya. Bagaimana bahasanya kami adalah proven perform experience di perusahaan sebelumnya, itu penting ya. Bagaimana dia misalnya kalau fresh graduate mengelola waktunya dia, bagaimana dia manage activity-nya dia, itu adalah suatu hal yang penting. Tapi kemudian kita juga kembali lagi, cocok nggak sih dengan apa yang menjadi kebutuhannya klien. Itu sih yang sedang kita lihat dan kita perhatikan dalam step ini. Menarik sih. Kalau misalnya berarti kaitannya lebih ke arah apa ya, market fit gitu ya? Boleh? Ya, betul. Dan juga dilihat dari binar matanya tadi. Betul. Nah, binar mata itu biasanya kan juga merefleksikan akan sebenarnya value yang dipegang itu apa sih ketika berkarir, betul kan ya? Nah, kalau dari Mbak Rifa sendiri selama berkarir nih, selama 11 tahun, value-value apa aja sih yang Mbak Rifa pegang dan akhirnya menjadikan karir Mbak Rifa itu melejit? Kalau bisa boleh saya katakan gitu ya. Sebenarnya kalau core value itu sebelum mikirin masalah melejitnya ya, tapi ketika aku mulai karir itu core value aku adalah integrity-nya dulu. Karena aku kerja di industri, bukan di industri, di divisi keuangan yang sangat-sangat dekat dengan bribery, terutama perpajakan. Ya kan? Jadi setiap kali interview aku selalu bilang sama usernya, kalau pekerjaan ini mengharuskan saya melakukan hal-hal yang tidak etis, this job is not for me. Jadi sebenarnya core value aku tuh selalu dari situ duluan, itu nggak bisa ditawar. Nah, tapi kalau kita ngomongin masalah apa sih yang bisa menjadi faktor penunjang kesuksesan karir, sebenarnya aku juga suka bingung kalau ditanyain kayak gitu ya, kayak apa rahasianya bisa sukses, apa rahasianya. Aku kan promote tiap 2 tahun sekali selama berkarir. Itu keren. Iya. Dimanapun aku kerja, promote itu cepat dan selalu ditanyain kayak gitu setiap kali abis promotion kan. Awalnya aku tuh bingung gitu karena aku nggak ngerasa punya something big deh, to be very honest gitu kan. Aku lulusan kampus yang biasa-biasa aja, dibilang pinter IQ aku setiap kali ngetes hasilnya standar gitu kan. Jadi sebenarnya awalnya agak bingung, sehingga akhirnya aku sadar
kunci sukses itu sebenarnya nggak selalu ada di hal-hal yang besar, tapi juga dari hal-hal yang kecil tapi konsisten. Betul. Oh, oke. Menarik Gitu sih, itu. benar. Dan kalau aku bilang rahasia sukses aku itu apa, orang akan kaget. Itu nggak rahasia, karena itu sesuatu yang semua orang juga tahu gitu tuh. Ya kan, hal-hal kecil seperti jangan suka nunda kerjaan, ya kan, harus rajin upgrade diri gitu, harus rajin belajar ilmu baru. Itu kan nasihat yang udah diberikan orang tua dari kita masih kecil. Iya kan, kerjain PR-nya sekarang, jangan besok mau dikumpulin kayak gitu. Nah, itu kan bukan sesuatu yang baru gitu, tapi memang bedanya aku konsisten ngelakuin itu semua. Gitu sih, jadi nothing big yang kayak extraordinary secret tuh nggak ada. Sebenarnya integrity dan konsistensi aja. Iya, sebenarnya itu, dan hanya dengan melakukan itu ternyata, karena gini ya, kalau definisi sukses itu kan orang ngelihat adalah career path-nya kan. Ya kan, dari satu promotion to another promotion gitu. Nah, kalau aku melihatnya apa korelasinya antara doing those consistent small things adalah dengan ngelakuin itu tuh itu ngelebihin ekspektasi orang atas kita. Ya kan, karena mereka jarang ngelihat orang yang konsisten kayak gitu. Jadi salah satu atasan aku waktu di Lazada pernah bilang, aku cuma satu-satunya orang yang dia pernah kerja bareng yang ratingnya di atas tuh terus flat. Orang tuh kebanyakan menurut dia, karena kan beliau udah sangat senior ya, udah lebih senior daripada saya, biasanya ratingnya tuh naik turun. Jadi kadang-kadang dia exceed expectation, kadang-kadang meet expectation, kadang-kadang below expectation. Nah, kalau aku menurut beliau tuh terus di atas gitu, konsisten. Itu yang bikin aku tuh kayak ada lagi kesempatan untuk promote lagi tuh, itu sih. Nothing big tapi konsisten. Nah, kalau sebagai headhunter nih Kak Milka, susah nggak sih cari talent kayak gitu? Di Indonesia ya? Sebenarnya Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang berbakat, orang yang bagus. Sebenarnya ya. Karena seperti yang tadi Mbak Rifa bilang, yang namanya pelajaran tentang nggak boleh nunda kerjaan, tentang konsistensi, itu sebenarnya udah diajarkan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil dulu, masih kecil. Gitu. Nah, cuma memang salah satu kendalanya adalah bagaimana menemukan orang-orang yang seperti itu. Ya, di tengah sekian banyak misalnya lamaran yang masuk gitu ya. Kayak berburu paus atau enggak ya? Ya, itu sesuatu hal yang memang butuh trik dan butuh seni lah istilahnya. I see. Ya, jujur ini berbagi rahasia sedikit ya. Boleh. Saya sendiri harus itu. harus ya. Harus ini itu. jadi acara buka-buka rahasia gitu. Ya, jadi intinya kalau saya pribadi di LinkedIn misalnya, ketika saya sharing sesuatu, sharing value, saya seringkali memperhatikan orang-orang yang komen, ya, orang-orang yang share, orang-orang yang kadang-kadang saya juga liatin timeline gitu ya, saya nge-like juga, saya komen juga, karena saya memperhatikan orang-orang yang mempunyai value yang sama dengan saya, yang mempunyai value yang sama dengan klien saya, ya. Terus terang nggak mudah bagi saya untuk bisa merekomendasikan orang yang value-nya berbeda dengan value-nya kami, ya. Kalau orang ini kita lihat, oh ternyata value-nya misalnya tentang tadi integrity, terus value-nya tentang tidak menunda pekerjaan, itu sama dengan value-nya kami, itu tentu lebih mudah untuk merekomendasikannya kepada klien. Nah, kita taunya dari mana? Salah satunya adalah ketika saya bercerita tentang integrity, ya. Memang tidak semudah kelihatannya, ya. Tidak serta-merta orang yang live saya bilang, oh ini integrity-nya bagus, enggak lah gitu ya. Tapi dari apa yang mereka ceritakan, bagaimana mereka konsisten, bagaimana mereka follow, bagaimana mereka bertanya, seringkali kita juga mendapatkan insight tentang apa sih yang ada di dalam diri orang itu, ya. Cerita sedikit pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada beberapa orang yang komentarnya cenderung negatif gitu ya. Terus saya sempat post di LinkedIn, saya bilang harap berhati-hati kalau misalnya komen, karena rekruter memperhatikan. Jejak digital. Jejak digital penting gitu. Betul. And you know what? Teman-teman rekruter saya bilang sama saya, Mil, lu jangan kasih tahu, lu jangan bilang gitu. Nanti mereka pura-pura. Ya. Iya. Itu akan membuat orang-orang yang istilahnya memang sebenarnya punya value yang berbeda sama kita, akhirnya mereka nggak jadi komen, akhirnya gue ngerekrut orang yang salah. Just shadowing ya? Interesting. Interesting. That's happen gitu ya. Jadi, tapi ternyata dari situ saya melihat, ternyata ini sesuatu hal yang ini contoh kecil ya, yang kebetulan kita cukup dekat dengan hal itu. Ternyata banyak headhunter lain, rekruter yang lain yang juga memperhatikan hal itu dan juga menangkap frekuensi-frekuensi yang dibagikan oleh teman-teman job seeker ya, atau teman-teman talent melalui jejak digitalnya.
I see. Nah kalau dari pandangan Kak Rifa sendiri, Kak Rifa kan sekarang pengalaman berkarir udah lama, udah jadi manajer nih, jadi head, terus sekarang jadi entrepreneur juga. Nah melihat kondisi SDM Indonesia kita saat ini tuh seperti apa sih? Banyak nggak yang cukup yang kompeten untuk membantu perusahaan untuk going further gitu? Sebenarnya yang aku suka dari generasi kita sekarang itu adalah ambisinya. Aku tuh ingat banget zaman aku masih ABG, kalau punya mimpi ketinggian tuh diomongin. Ya, mimpi kamu tuh ketinggian gitu, tukang mimpi and bla 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 bla. Tapi zaman sekarang tuh orang banyak banget yang impiannya tinggi. That's good sebenarnya for a starting point. Cuma yang sangat disayangkan adalah mimpinya besar tapi merekanya sendiri tidak cukup besar untuk mimpi itu. Jadi tidak tidak cukup besar maksudnya kayak tidak memataskan diri untuk sampai ke sana gitu kan. Mereka pengen jadi CEO dalam usia muda, pengen jadi founder startup dalam usia muda, pengen semua dalam usia muda gitu kan. Tapi mentalitinya tuh masih kurang oke untuk sampai ke sana, nggak cukup kuat sih mayoritas. Jadi kan aku ingat banget, jadi waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu aku ngewakilin CFO, aku duduk di CFO Forum. Ya, CFO Forum waktu itu diskusinya yang tadinya ngebahas soal finance, accounting, and tax tiba-tiba ngebahas generasi milenial. Ya kan, di situ tuh pembicaranya tuh kayak pointing out hal-hal yang kok milenial tuh lembek, milenial tuh begini begitu, dan setiap kali dia ngomong satu meja tuh kayak ngelirik ke aku gitu, satu-satunya milenial di meja itu gitu kan. Itu pertama kalinya aku menyadari bahwa ternyata stigma milenial ini negatif sekali di mata generasi terdahulu gitu kan. Tapi setelah itu saya juga jadi introspeksi dan emang bener sih permasalahannya di situ. Jadi belum bisa memantaskan diri. Betul, belum bisa memantaskan diri dan mostly problemnya di mental, ngeluhnya tuh banyak banget. Bisa dielaborate dulu nggak? Dielaborate dikit nggak? Memantaskan itu seperti apa? Contohnya apakah harus update knowledge-nya dan mental seperti apa yang harus dibutuhkan? Mental yang paling penting itu tahan banting. Itu penting banget. Bahkan waktu aku ada cerita nggak tentang tahan bantingnya itu sendiri selama berkarir? Waktu itu tuh awalnya aku ada Lazada kan diakuisisi sama Alibaba ya. Iya kan, jadi waktu itu pas baru akuisisi itu kita ada town hall meeting sama Jack Ma. Beliau datang ke Singapura, ke office-nya Lazada. Terus aku nanya sama Jack Ma kan, sebenarnya yang membedakan top talent dengan yang bukan top talent di mata kalian tuh apa? Salah satu jawabannya mereka adalah resilient. Ya kan, yang bisa kita translate sebagai tahan banting gitu kan. Terus mereka cerita gitu kan bahwa ada masa-masa sulit di mana mereka tuh kerja sampai nangis gitu kan, sampai stres banget gitu kan, tapi mereka bilang ya emang harus kuat gitu, harus punya a strong heart gitu. Dan setelah aku pikir-pikir memang benar juga. Dan kalau aku boleh sedikit narsis ya, mungkin itu salah satu strong point aku juga, karena aku pernah nangis di kantor, bukannya nggak pernah, tapi habis itu aku langsung hapus air mata, kerja lagi gitu. Iya, keren banget itu. Iya, nangisnya sebentar keluarin dulu nih. Dan itu di generasi kita kayaknya jarang ya kayak gitu. Resign biasanya. Iya, itu dia. Jadi aku nggak bilang nggak boleh resign, tapi berusaha maksimal dulu sebelum resign. Itu yang generasi kita nggak punya kebanyakan. Gitu sih. Nah, berarti ngomongin soal tantangan, terus habis itu ngomongin soal tadi market fit juga. Sebenarnya kan kita kan kalau bisa kita drag ke belakang ya, permasalahan masalah mindset dalam berkarir itu sendiri kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari Mbak Milka sendiri, sebenarnya mindset yang benar ketika berkarir itu seperti apa sih? Mindset yang benar ketika berkarir, kita bisa lihat contoh dari jawabannya Mbak Rifa tadi. Ya, serius loh, saya dapat insight banyak. Terima kasih loh Mas Bagus sudah mengundang saya hari ini. Justru saya dapat insight banyak ini. Benar-benar, saya dapat insight banyak dari Mbak Rifa. Contoh yang tadi, hal simpel yang dia ceritain, ketika dia masuk, dia menyadari bahwa auditor itu nothing yang merupakan bagian dari dia gitu. Tapi dia bisa bertahan loh di sana. Berapa lama itu? 3 tahun mungkin. Hampir 3 tahun. Nah, ini adalah suatu mindset bahwa ketika kita mau meniti karir, kita jangan cuma memikirkan tentang ini gue enak nggak sih ngejalanin ini. Ya, yang salah adalah ketika kita cuma merasa oh gue nyaman atau nggak nyaman. Itu adalah masalahnya. Itu yang kemudian tadi Mbak Rifa bilang permasalahannya kenapa milenial di mata banyak orang dianggapnya lembek. Ya, karena cuma memikirkan kenyamanan buat diri sendiri, ya. Tapi kita bisa melihat dari pengalamannya Mbak Rifa, ini adalah suatu teladan yang baik bagaimana seorang milenial yang bernama Rifa ini ya, ketika dia merasa
ini kayaknya bukan gue banget gitu ya, tapi kemudian dia tahu bahwa ini adalah stepping stones yang bagus untuk dia ke depannya. Jadi dia bertahan bahkan hampir 3 tahun dia bertahan di sana. Ya, jadi ini adalah mindset dimana kalau gue mau meniti karir, ini bukan cuma soal nyaman atau nggak nyaman, tapi adalah soal apa yang ingin gue capai ke depan, dan gue mesti mastiin bahwa setiap langkah atau setiap keputusan yang gue ambil akan membuat gue satu langkah lebih dekat kepada tujuan karir gue. Oke. Kalau dari Kak Rifa sendiri soal mindset nih, mindset berkarir selama 11 tahun ini seperti apa? Hingga akhirnya bawa Mbak Rifa ke karir yang seperti sekarang. Apa yang belum saya sebutin tadi? Selain resilience. Oke, selain itu yang paling mungkin ada soal kaitannya networking. No, not really. I think lebih continuous improvement. Networking itu Oh, sebenarnya growth mindset berarti. Betul, growth mindset. Ini juga kebetulan waktu di BINUS tuh pernah diajarin. Jadi kita punya mata kuliah namanya character building. It's a very interesting. Itu masuk Betul, masuk itu 2 atau 4 SKS aku lupa. Tapi ada. Lumayan ada ya. apa 6 ya tiap semester ada. Aku lupa lah, pokoknya gitu deh. Ada namanya character building, dan itu tuh salah satu yang membekas banget itu adalah masalah continuous improvement, Mbak. Dia tuh bilang apa yang bagus tahun ini belum tentu bagus di tahun depan, terutama di generasi kalian. Betul. Dan ternyata itu kerasa banget di dunia kerja gitu kan. Software yang tahun lalu berasa canggih, tahun ini kayak udah nggak ada apa-apanya gitu. Tiba-tiba muncul software baru yang bisa menghadapi masalah yang dulu nggak bisa diselesaikan gitu. Jadi kayak kalau kita belajar hanya berhenti setelah lulus kuliah itu habis sih, nggak bakal bisa survive sih. Betul. Itu sih menarik sih. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari awal ya obrolan kita ini, yang pertama kalau dalam berkarir value yang paling penting lagi dari seorang Rifa yang ya udah jadi tokoh di LinkedIn kan ini kan soalnya kan ya, integritas nomor 1 ya betul juga ya, confirm ya dari segi headhunter ya gitu. Dan apa ya, lakukan hal-hal kecil secara konsisten. Itu bisa dikaitkan dengan growth mindset tadi nggak sih sebenarnya? Oh iya, konsisten melakukan improvement. Dan kalau kita lihat kualitas SDM di Indo ini sebenarnya cukup berbakat juga ya. Cuman masalahnya banyak milenial sekarang itu yang terlalu memikirkan diri sendiri, betul nggak sih? Nyaman, nggak nyaman dan semacamnya. Belum bisa melihat bahwa satu karir itu harus kita jadikan stepping stone untuk loncat ke karir selanjutnya. Betul ya? Oke, terima kasih buat Sobat Bagus yang udah share pertanyaan baik di LinkedIn maupun di Instagram. Ini ada pertanyaan pertama di LinkedIn dari Firdaus M. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah politik kantor itu ada dan bagaimana milenial menyikapinya? Nah, mungkin dari Kak Rifa dulu. Sebenarnya aku mau meluruskan dulu definisi politik ya. Orang tuh selalu ketika dengar kata politik persepsinya langsung negatif. Padahal kalau kita ngelihat KBBI, definisi politik itu netral. Betul, netral. Politik itu artinya apa? Kayak ketatanegaraan kayak gitu kan, kebijakan, policy, ways of working gitu kan. Jadi kalau ditanya ada atau nggak ada, ya pasti ada. Ya kan? Gimana caranya company bisa jalan tanpa peraturan perusahaan, tanpa hierarki gitu kan, tanpa manajemen tim. Jadi pasti ada. Tapi apakah politik kantor itu yang dalam artian negatifnya itu selalu ada atau enggak? Again, itu masalah persepsi juga kadang-kadang. So aku pernah kerja di satu company yang menurut aku tuh sangat healthy culture-nya, tapi aku ngobrol sama alumni lain dari perusahaan yang sama dan dia punya persepsi yang sebaliknya. Itu jadi bingung. Jadi kalau ditanya company itu budayanya sehat atau enggak, jadi tergantung nanya sama siapa gitu. Iya kan, politik kantornya ada atau enggak tergantung nanya sama siapa. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita melihat politik kantor itu ketika kita yang mengalami kesulitan kan, ya karena gue struggling nih di sini ya, politik kantornya parah di sini. Jadi sebenarnya subjeknya sendiri yang udah negative thinking duluan atau gimana? Sebenarnya iya, dan if the way I see it, lama-lama aku mikir kayak mau dimanapun aku kerja nggak akan ada company yang perfect kan? Ya kan, akan selalu, bahkan bos yang paling aku adore pun pernah aku kesel setengah mati sama dia gitu kan. Tapi aku nggak langsung melihat ini politik kantor banget nih kayak gitu kan, ini toxic banget nih, aku nggak langsung jump ke sana. Jadi lebih ke resilient tadi ya kalau kita. Iya betul, toxic environment beneran ada, tapi sebetulnya nggak sesering yang kita kira sih. Itu betulan ada, tapi most of the time itu persepsi kita aja. Jadi kalau ditanya politik itu ada atau enggak, secara definisinya ya pasti harus ada, that's given gitu kan. Bad politik ada atau enggak, itu ada, tapi tergantung persepsi orangnya. Kita tidak bisa bilang satu company ini punya politik kantor yang buruk hanya karena satu orang bilang begitu.
Terus yang terakhir ya kalau menurut aku, terlepas itu politiknya bagus atau jelek, ya namanya konflik pasti ada gitu. Just deal with it gitu. Ya, kalau dari Kamilka sendiri? Anjing jawabannya nggak apa-apa. Singkat aja Ibu ya. Oke, secara singkatnya gini, sama seperti Mbak Rifa, politik itu sebenarnya artinya netral. Dan kalau kita lihat definisi secara etimologinya, politik itu seni kok. Ya, seni kan, seni tata cara untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mengatur kekuasaan. Kalau bahasa, saya sempat baca filsuf tuh ada yang bilang bahwa ini untuk kebaikan bersama, politik itu untuk kebaikan bersama. Jadi kalau kita bicara soal politik kantor itu ada. Dan boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah politik kotor. Iya, betul. Yang dimaksud politik kotor adalah kita menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuan kita. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau politik kantor itu diperlukan, ya. Cerita sedikit, ada salah satu kandidat director yang bilang sama saya, Mil, gue mau keluar dong dari perusahaan gue yang sekarang, gue mau cari pekerjaan yang nggak ada politiknya, nggak ada politik kantornya. Dan saya bilang sama dia, no, saya nggak punya any opening position for you kalau dirimu minta supaya tidak ada politik kantor di perusahaan klien saya nggak punya. Karena dimanapun sebenarnya politik itu ada. Selalu ada, apalagi untuk di level beliau, udah di level director. No, I don't have any vacancy for you, istilahnya gitu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah yuk kita jalani politik dengan benar. Ketika kita membagi kekuasaan, which is pembagian authority itu harus loh di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Itu kita bagikan dengan benar. Bukan karena kedekatan, bukan karena suatu hal yang menguntungkan diri sendiri, tapi memang karena ini adalah suatu hal yang wajib dan perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Kurang lebih seperti itu. Menarik nih soal politik. Pertanyaan selanjutnya di Instagram dari Qurratul Ain _n. Saya berpikir untuk pindah karir nih dari manufaktur ke startup karena ingin mencari tantangan lebih nih katanya. Tapi banyak yang nolak. Lalu kira-kira apa ya yang harus saya lakukan apabila ingin pindah bidang? Karena saya sebenarnya sampai saat ini pun belum mengerti karir impian saya itu apa. Dari siapa dulu nih? Ini Mbak Milka aja. Ya, Milka dulu. Aku khawatir kalau aku yang jawab dianggap mewakili company yang startup ya. Oke. Aku pernah kerja di sana gitu. Oke. Yang paling fair nih. Kliennya banyak. Yang paling fair nih dari Mbak Milka. Memang nggak mudah karena kebanyakan dari klien saya itu ketika mereka meminta kandidat, apalagi di level tertentu ya, mereka akan mencari orang yang punya proven perform experience di perusahaan sebelumnya, yang sejenis dengan perusahaan mereka. Jadi kalau misalnya startup, ya mereka inginnya yang pengalaman di startup dong, Mil. Kenapa? Karena ritme kerja di startup itu kan beda ya, dengan misalnya di manufacturing atau di perusahaan corporate lainnya. Nah, ketika istilahnya job seeker atau talent melamar tapi nggak punya pengalaman di bidang itu, dia harus bisa menonjolkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, yang kira-kira akan bisa menjadi sesuatu yang valuable untuk di perusahaan startup yang dia lamar, ya. Dan ya memang harus outstanding sih, benar-benar outstanding. Karena terus terang yang melamar ke perusahaan startup itu banyak banget ya. Banyak banget. Jadi kalau apalagi yang sudah unicorn ya. Jadi kalau misalnya kita ingin bekerja di perusahaan itu, satu, kita mesti benar-benar very outstanding lah gitu ya, untuk bisa diseleksi dan bahkan masuk ke perusahaan itu. Yang kedua, kita harus rela istilahnya belajar lagi. Yes. Ya, itu yang nggak gampang. Belajar nggak setiap hari bukan sih? Oh ya. Jadi harus benar-benar mau belajar lagi, dan bahkan ada juga orang-orang yang bahkan berani turun level gitu ya. Betul. Stepping lagi dari awal untuk bisa ngejar lagi ketinggalannya dia di bidang yang baru. Yang ketiga ya mesti tahan banting gitu ya, nggak boleh mudah menyerah. Harus siap sedia karena nanti istilahnya masuk ke dunia yang baru, hutan yang baru, dia akan ketemu dengan spesies yang baru yang belum pernah dia temui sebelumnya. Beda dari manufaktur ya? Iya. Beda banget. Kurang lebih gambarannya gitu sih. Terus pertanyaan selanjutnya nih di Instagram dari IDZ Nilas. Ini dari mahasiswa nih. Sebagai mahasiswa yang hampir lulus, sering merasa galau nih dengan karir path.
Aku belum benar-benar ngerti dream jobku itu sebenarnya apa, industri mana yang aku mau masuki, dan sebenarnya skill kayak gimana sih yang harus aku siapin untuk bisa masuk ke perusahaan yang udah well established. Nah itu dari kakak di sini ada tips nggak kira-kira buat fresh graduate nih? Duluan, aku duluan. Iya dong. Buat Mbak Rifa. Paling aku cerita pengalaman pribadi aja. Awal-awal baru mau mulai kerja juga sama, aku ngalamin kebingungan yang sama gitu kan. Aku kuliah fakultas ekonomi jurusan akuntansi, dan ekonomi akuntansi itu kalau dalam perusahaan bagiannya banyak, ya kan, ada FP&A, Financial Planning Analysis, ada Corporate Finance yang beda ternyata kerjaannya dengan FP&A gitu kan. Terus masih ada lagi accounting, masih ada lagi tax, masih ada lagi finance operation. Finance operation di bawahnya ada lagi treasury, ada lagi AP, ada lagi AR gitu kan. Banyak banget gitu kan. Bingung nih mau yang mana. Terus industri juga sama. Banyak. Waktu itu kan yang orang yang penting at that time oil and gas. Iya kan. Sekarang beda ya? Beda banget. At that time oil and gas tuh ya dulu tuh oil and gas kayak apa, aku ke oil and gas gitu kan, apa kemana gitu. Tapi karena aku belum tahu, aku pikir ya udah deh kalau gitu jadi auditor aja dulu di Big Four, tapi gitu kan. Kenapa? Karena kalau aku jadi auditor, aku kan akan mengaudit satu perusahaan full. Ya. Aku akan mengenal fungsi-fungsi dari masing-masing bagian, ya gitu kan. Accounting tuh ngapain, bahkan aku punya akses juga tim marketingnya mereka tuh ngapain, tim ops-nya tuh ngapain. Dengan jadi auditor tuh ada proses namanya walkthrough, ya walkthrough. Jadi walkthrough itu bukan cuma proses di finance-nya aja, tapi betul-betul end-to-end. Gitu. Dan terus kenapa harus Big Four? Karena Big Four itu kan kliennya umumnya perusahaan besar. Ya kan, jadi aku bisa masuk ke company klien yang sudah cukup besar, yang sudah punya best practice, ya, dan industrinya juga macam-macam gitu. Jadi dari situ aku bisa tahu, oh ternyata kalau retail tuh seperti ini, kalau engage seperti ini, manufaktur seperti ini. Gitu sih. Jadi mulai dari sana ya, ntar pelan-pelan akan lihat sendiri kok, oh kayaknya enak nih ya kerjaan klien gue yang divisi accounting misalnya. Gitu. Atau pas punya banyak macam-macam klien kayak enak nih di perkebunan sawit misalnya. Gitu. Berarti lebih ke arah cari stepping stone yang cari tepat ya? Stepping stone, betul. Cari stepping stone yang tepat. Dan karena kalau kita belum tahu, menurut aku ya, saat itu ya, kalau aku belum tahu maunya apa, udah langsung jadi spesialis, kalau nggak cocok, nanti mulai lagi itu susah banget gitu. Sedangkan kalau kita tuh di Big Four untuk urusan finance itu ya, mau mulai nanti setelah keluar dari Big Four, mau mulai dari manapun bisa. Oke. Gitu, dan nggak mesti dari awal lagi. Oke, menarik. Nah, kalau dari Kak Milka sendiri, fresh graduate, nggak tahu karir path-nya mau dibentuk kayak gimana gitu. Terus habis itu industri apa yang mau dimasuki gitu. Oke. Sebenarnya mumpung masih fresh graduate, masih belum masuk kemana-mana, saran saya kepada fresh graduate adalah kejar apa yang menjadi bahasanya apa, major talentnya kita tuh apa sih ya. Jadi bukan kejar passion, karena passion tuh bisa salah. Ya. Saya suka main bola, tapi are you talented untuk bermain bola? Belum tentu, ya kan? Nah, kejar apa sih yang menjadi talent atau gift yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Karena yang namanya pemberian Tuhan tuh nggak pernah salah, ya. Jadi ketika kita kejar apa yang menjadi talent kita akan bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Ya, cara tahunya kita punya talent di mana? Secara sederhana gini, biasanya saya mengukurnya dari 3 hal. 1, di bidang apa atau di pekerjaan seperti apa kita bisa mengerjakannya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain, ya. Lalu di bagian apa atau pekerjaan apa kita bisa mengerjakannya lebih cepat, menyelesaikannya lebih cepat dibandingkan dengan orang lain. Dan yang ketiga, di bagian pekerjaan apa yang kita bisa mempunyai daya tahan yang lebih tinggi dalam mengerjakannya dibandingkan dengan orang lain. Resilient lagi. Iya, balik lagi ke situ. Oke. Nice, terima kasih. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari pertanyaan teman-teman di sini, yang pertama soal politik kantor itu pasti ada dan itu baik ya. Yang jelek adalah politik kotor. Iya, betul. Oke, dan juga yang kedua adalah kaitannya sama perpindahan karir. Kalau perpindahan karir sebenarnya tantangannya besar dan yang harus kita lakukan adalah belajar untuk tahan banting dan harus mau belajar dari awal juga. Betul. Dan yang terakhir nih kaitannya untuk teman-teman fresh graduate di sini, ketika teman-teman memilih karir, pastikan company-nya itu adalah stepping stone untuk teman-teman berkarir ke depannya di bidang mana. Nah, karena perusahaan pertama teman-teman bekerja akan mempengaruhi sampai terakhir teman-teman akan berkarir di bidang apa. Oke. Dan juga jangan lupa, yang paling penting bagi milenial, jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi harus resilient. Betul. Betul ya? Betul. Oke.
Terima kasih di sini untuk Kak Milka Santoso, terima kasih untuk Kak Rifa. Oke, teman-teman terima kasih sudah menonton Ide Bagus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke.